Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Paskah, bagaimana pengalaman Paskah dialami oleh para murid. Fakta bahwa tidak begitu mudah untuk menerima pengalaman Paskah. Bahwa Tuhan bangkit. Tidak semua para murid bisa langsung menerima. Kebangkitan Tuhan adalah menyangkut pribadi yang satu dan sama, tetapi serentak berbeda. Maka untuk menunjukkan jati dirinya, beberapa kali kita mendengarkan dalam tulisan kitab suci, ya, Yesus meminta roti, meminta ikan, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sama. Seperti saat dia belum disalibkan. Jadi dia minta roti atau seringkali minta ikan. Apakah ada ikan? Bukan karena
Yesus lapar, enggak itu. Karena mau menunjukkan bahwa aku ini manusia, aku bukan hantu. Pengalaman Paskah bagi para murid bukanlah pengalaman yang begitu saja mudah ditangkap, diterima, dipahami, dimaknai. Memang mengalami itu sesuatu yang penting daripada sedikit mendengarkan. Hari ini kita fokus pada Didimus ya toh, si Thomas. Karena dalam bacaan ini ada beberapa tema ya toh. Saya ambil yang tentang Thomas. Dia tidak begitu mudah percaya. Apakah salah? Apakah ia orang ragu-ragu? Banyak tafsiran yang muncul tentang konteks Thomas dalam bacaan Injil hari ini. Saudara yang terkasih, Thomas kekeh mengatakan itu. Jadi, sebelum aku mengalami sendiri, jelas bagi Thomas kepastian mutlak pribadi yang aku kenal haruslah pribadi yang sama. Thomas bukan orang yang mudah termakan isu, hoax. Era sekarang orang cepat, tidak difilter, tidak disaring, ditangkap mentah-mentah. Salah benar nggak tahu. Dari Thomas kita belajar bahwa tentang apa? Tentang satu pribadi itu. Maka dia kekeh sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, ke lukanya, aku tidak percaya. Mau mengatakan apa? Thomas akan mengakui dia sebagai guru dan Tuhan kalau pengalaman Paskah itu menunjukkan bahwa ia pribadi yang ia kenal. Dan ia tahu ia disalib, Tuhannya disalib. Maka bagi Thomas pengenalan Tuhanku yang tersalib adalah mutlak. Dia tidak akan tergiur oleh gambaran Yesus yang versi yang lain, tidak. Versi kesuksesan dan sebagainya, tidak. Pertama-tama Thomas bicara itu. Aku mengenal dia yang terluka. Dan kalau ia menunjukkan itu, ya. Maka jawaban Thomas, ia tidak melakukan sentuhan fisik. Thomas, my Lord and my God. Rumusan puncak iman dalam tulisan Yohanes. Ya Tuhanku dan Allahku. Di hadapan dia yang tersalib, di hadapan dia yang terluka, Thomas dikuatkan. Thomas dikuatkan. Ia tidak malu mengakui Tuhanku yang tersalib, yang penuh luka. Dan bagaimana Paulus menghayati teologi salib. Paulus mencintai salib. Yang kewartakan adalah pewartaan Yesus yang tersalib. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara kita kasih sungguh-sungguh kalau seringkali kita katakan stigma tentang Thomas orang yang tidak percaya, Thomas orang yang peragu, oke lah. Tapi dalam konteks ini mau dikatakan, Thomas mengenal Tuhanku yang tersalib. Tidak ada yang lain. Aku tidak akan mengakui dia sebagai Tuhanku kalau bukan dia yang tersalib. Dia tidak akan terkecoh. Tidak. Maka bagaimana salib itu bagi Thomas sesuatu yang penting, prinsipial dalam hidupnya. Dia yang tersalib, ya itu guruku, itu Tuhanku. Itu ya Tuhanku dan Allahku. Saudara yang terkasih, atas jawaban itu, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka rumusan ini ditujukan untuk kepada siapa? Kepada kita sekalian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang menjadi pertanyaan,
Apakah kepercayaan iman kita kepada Dia yang tersalib membuat kita bahagia? Karena engkau telah melihat, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Apakah itu membuat hidup kita bahagia? Benarkah Tuhanku yang tersalib membahagiakan hidupku? Benarkah dengan salibnya itu sebagai Tuhanku, aku pun juga dengan sadar akan memikul salibku? Tentu dengan istilah salib, perubahan, pertobatan ada di situ. Kalau salibku aku malas ke gereja kalau hari Minggu itu, gak usah ngapain hari Minggu, aku cukup jadi umat, aku kan tidak menyakiti orang lain. Aku kan juga cukup baik, aku juga sosial, membantu orang. Untuk apa ke gereja, untuk apa hari misa? Gak penting, aku kan tidak melakukan kejahatan. Dia yang tersalib, dia hadir dan juga dalam ekaristi. Maka sungguh pertanyaannya adalah, kita tidak melihat, kita percaya. Apakah hal itu membuat aku bahagia sebagai umat Katolik? Bahagia macam apa? Apakah memang sungguh-sungguh dia sumber kebahagiaanku, dia yang tersalib? Maka aku dilatih, dipanggil untuk juga belajar dalam jalan salib hidupku. Ketika aku sulit mengampuni, maka ini salibku. Aku akan belajar untuk mengampuni. Ketika aku memiliki iri hati, ini tahu, ini salibku. Aku harus melepaskan. Maka aku belajar untuk bersyukur. Saudara yang terkasih, Tuhan yang tersalib, hal yang prinsipial, hal yang mendasar bagi Thomas. Dia mengakui, dia Tuhanku dan Allahku, dia yang tersalib, bukan yang lainnya. Dia mengenal itu sungguh. Maka para saudara yang terkasih, sungguh tulisan Yohanes dalam akhir tadi kita mengatakan, masih banyak tanda mujizat yang diperbuat Yesus, yang tidak tercatat. Tapi yang sudah dicatat ini dimaksudkan supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, dan supaya karena percayamu itu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Kamu memperoleh kebahagiaan dalam namanya. Maka selalu iman kepada dia apakah membawa dampak untuk hidupku? Bahagia. Bahagia bukan soalnya senang, happy, tidak. Tapi bahagia, sungguh bahagia berarti apa? Relasi intimitasku, aku dengan Tuhanku senantiasa melekat. Hidupku bersandar pada dia. Pengalaman apapun aku akan datang kepada dia. Aku tidak akan lari kepada dia. Semua yang dicatat dimaksudkan supaya kita percaya bahwa dia adalah Mesias, Putra Allah. Dan supaya karena iman itu kita memperoleh hidup dalam namanya. Maka pada saudara terkasih, sungguh pengalaman Paskah, pengalaman para murid, pengalaman gereja dan juga pengalaman kita semua, dan semoga melalui pengalaman Didimus, Thomas, kita pun juga makin mencintai salib, seperti hanya Tuhan Yesus yang tersalib, namun toh bangkit untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menjadikan hidup kita kepada Dia sebagai hidup yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.